salam sejahtera buat kita semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Mubarak TV dimana saja berada, alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk perdana dan pertama sekali kita akan bersama dengan salah satu tokoh ulama nasional dan khususnya di kota Sulawesi Selatan atau Makassar, yang mana hal ini adalah sekarang kita berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur, dalam rangka safari dakwah. Namun kesempatan berbahagia ini pemirsa, kita tidak akan membahas masalah safari dakwah, tapi bagian daripada safari dakwah tersebut yakni tentang masalah Maulid Arba'in. Nah, mungkin pemirsa sekalian banyak yang belum familiar tentang Maulid Arba'in karena selama ini kita hanya melakukan Maulid seperti biasanya. Nah, pada kesempatan ini salah satu tokoh ulama yang juga pemuka agama nasional dan juga khususnya di Sulawesi Selatan akan membahas, karena dialah yang berperan membangun Maulid Arba'in ini di Kota Makassar hingga perjalanannya sampai saat ini. Maulid Arba'in kini menjadi sesuatu hal yang baru dan favorit di Sulawesi Selatan. Bagaimanakah bentuk Maulid Arba'in secara hakiki, baik ditinjau dari segi agama dan juga animo atau masyarakat selama perjalanan Maulid Arba'in itu yang dilakukan selama 40 hari 40 malam. Di tengah-tengah kita telah hadir Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid. Beliau adalah pengasuh Ponpes atau Pondok Pesantren Al-Mubarak Sulawesi Selatan, yang akan menjelaskan tentang hal ini kepada kita semuanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Sehat. Kelihatan ini segar Habib ya. Alhamdulillah. Meskipun perjalanan selama bulan Rabiul Awal kemarin, ya, selama 20 malam melakukan Maulid Arba'in. Ya. Kalau Arba'in kan kita kenal sebagai 40 ya. Ya. Tapi penjelasannya seperti apa, ya, esensinya, kemudian manfaatnya dan apakah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah mengembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa penjelasannya, Habib? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ibad, ya ayyuhal muhtaramin, ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pemirsa di mana saja berada. Jadi sebelum kita membahas tentang Arba'in, karena Arba'in ini bahasa Arab. Arba'in itu artinya 40. Tapi bagus rasanya kalau kita jelaskan dulu tentang Maulid atau Milad, karena Maulid ini adalah bisa diartikan dalam bahasa Indonesia hari kelahiran, hari jadi, dan banyaklah manifestasi bahasanya. Intinya bahwa Maulid itu adalah kelahiran, dan sekarang ini yang dirayakan kelahirannya seorang manusia yang super daripada manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah orang yang dicintai, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia Nabi yang diutus oleh Allah awal wal akhir, khataman Nabi wa khataman Rasul, penutup daripada Nabi dan penutup daripada para Rasul. Nah, olehnya itu kalau kita sudah memahami tentang Maulid itu, saya pikir tidak perlu ada pembahasan lagi, karena yang dijadikan hari kelahirannya ini manusia luar biasa. Nah, manusia biasa saya dirayakan kelahirannya, apalagi manusia luar biasa. Jadi tidak perlu ada pembahasan di situ, apalagi ada diskus perdebatan. Kita jadi kembali ke awal lagi, min zaman, kita kembali ke zaman awal. Artinya kita jadi kembali tidak memahami atau picik dalam cara berpikir. Nah, olehnya itu kita tidak ada pembahasan dalam itu. Intinya bahwa kelahiran yang dilaksanakan ini adalah kelahiran seorang Nabi Rasul yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, karena tidak ada semua aktivitas hidup dan kehidupan tanpa ada Rasulullah. Itu aja. Jadi kalau kita mau bahas di sini panjang lebar. Yang kedua tentang Arba'in. Arba'in itu adalah perayaan kegiatan hari kelahiran, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang dirangkai dalam
waktu jadwal 40 hari kita keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, dari rumah ke rumah yang lain, dari lapangan ke lapangan yang lain, dari gedung ke gedung yang lain. Pokoknya semarak itu 40 hari kita mengadakan arba'in. Dan arba'in ini sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para salaf kita, para ulama-ulama seperti para orang-orang saleh, para aulia, para wali-wali yang ada di Hadramaut. Itu mereka sudah melaksanakan aktivitas seperti itu dan malah lebih semarak mereka kepada kita. Dan mereka itu di sana itu keliling, jadi semua pondok-pondok pesantren itu mengadakan kegiatan arba'in Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Orientasinya apa? Menggembirakan Rasulullah. Tujuannya apa? Membuat Rasulullah senang, membuat Rasulullah sukacita. Nah, bayangkan kalau Rasulullah senang, bahagia, Allah pasti ikut senang. Dan kalau Allah ikut senang, kita ini yang melaksanakan kegiatan tersebut, ya, akan diberikan apapun yang kita inginkan, tergantung dari setiap hajat-hajat manusia. Nah, olehnya itu tujuan daripada arba'in ini untuk syiar dakwah. Syiar dakwah karena di dalam situ ada kita mengadakan semacam qiraatul Quran, mengaji. Terus di situ ada doa zikir, ya, mengagungkan kebesaran Allah. Terus di situ ada membaca rawi sejarah daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Terus di situ kita mendengarkan tausiah ma'adul hasanah. Apa yang salah? Itu fastabiqul khairat. Semua kebaikan di situ, berlomba-lomba dalam hal yang baik. Jadi tidak ada salahnya. Jadi kalau ini barang dipromosikan, ya, diproklamirkan bagi seluruh atau dijadikan sosialisme bagi seluruh masyarakat, maka saya yakin insya Allah hidup dan kehidupan warga negara Islam yang ada di Indonesia jadi semakin makmur, damai, sejahtera, berkah, penuh rahmat karena semua cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Habib. Tapi kan ini banyak mungkin yang harus dijelaskan tentang hal masalah wajib tadi, ya kan, karena sebagian umat Muslim yang akan merayakan, tetapi dikatakan wajib ini adalah hal yang baru. Mungkin bisa dijelaskan secara esensi wajibnya itu di mana melaksanakan maulid. Lo kan menjelaskan tentang perayaan kelahiran Nabi ini kan banyak sekali dalam Al-Quran. Inna fatahna fatahan mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Itu ada. Terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa belum cukup? Belum cukup lagi Quran menjelaskan. Terus di hadis, man ahabba nikana ma'ahil jannah. Barang siapa yang cinta Rasulullah pasti bersama masuk dalam surga. Siapa tidak mau masuk dalam surga bersama Nabi? Ada barang nasan, sudah barang jelas. Ini sudah jelas-jelas kita dapat hadiah besar dari Allah. Masuk bersama Nabi dalam surga cuma karena cinta saja. Nah, salah satu cara metode untuk bisa membuat cinta kita nyampe kepada Rasulullah, bikin maulid, bikin perayaan hari kelahiran, itu aja. Lalu memperbanyak baca salawat. Yang ketiga, menghidupkan sunnah-sunnah. Nah, terus ada lagi hadis mengatakan bahwa suatu ketika sahabat datang sama Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau berpuasa di hari Senin? Kenapa kau membagi-bagikan sedekah kepada janda fakir miskin di hari Senin? Kata Rasulullah, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berpuasa di hari Senin dan saya memberikan sedekah, memberikan makan kepada fakir miskin karena hari Senin adalah hari kelahiran. Dan hari Senin itu pula aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Sudah jelaskan, insyaallah. Ya. Pemirsa, ini sangat menarik sekali karena kita banyak tidak memahami esensi daripada maulid sendiri. Bahkan kadang-kadang muslim sendiri maulid datang, bulan maulid datang di Rabiul Awal, itu malah kita mengabaikan, justru mementingkan hal lain pada ada kelahiran. Ada jaminan menurut Habib tadi bahwa ini kan bersama-sama surga apabila mengembirakan maulid. Nah, saya ingin bertanyakan Habib bahwa maulid sendiri ini isinya materinya di dalam apa? Karena yang
di kampung-kampung yang pemahaman awal itu hanya mengatakan paling-paling berzikir, salawat atau segala macam. Tapi esensi makna dalam Maulid itu sendiri, terutama Maulid Arba'in itu apa dan manfaatnya kepada masyarakat, berkahnya? Itu kan pendekatan tradisi saja antara manusianya dengan alam. Maksudnya alam di sini faktor alam bisa karena biasa jadi kebiasaan, makanya jadi tradisi, jadi budaya. Seperti misalnya di Makassar telur, songkolo itu kan tradisi. Terus kalau di Jawa nasi kebuli. Terus kalau negeri Arab kurma. Itu kan tradisi. Oke. Nah tradisi itu kan tidak ada masalah selama tidak merusak tatanan agama. Misalnya apa tuh merusak tanah agama yang bisa? Misalnya kita dahulukan tradisi, terus kita nggak salah, ya nggak benar. Kita utamakan tradisi budaya, tapi kita tidak pengejawantahan dari rasa persaudaraan. Wa atasimu bihamdillah ya wala tafarraqu. Maksudnya tidak ada silaturahmi, tidak ada rasa persatuan dan kehormatan. Jadi memang orientasi tujuan dari para maulid seperti itu. Jadi kita menghidupkan dakwah Islami, lalu kita mempersatukan silaturahim, lalu kita menampilkan ya haibah, kewibawaan, karisma daripada agama itu sendiri dalam rangka perayaan seperti Maulid, Isra Mi'raj dan seterusnya. Nah, coba karena Maulid ini memang di atas daripada segala-galanya. Karena Maulid itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bagi rahmat seluruh alam. Artinya bukan cuma manusianya, Bukan alam, tapi semua alam, benda-benda, semua kayu-kayu, benda-benda, pohon-pohon merasa bergembira dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya ingin mau sampaikan seperti ini. Kan itu tadi bahasa Maulid itu kan cuma kalimat bahasa saja. Dikemas dalam satu bahasa khas, kalimat khas yang seperti yang saya ungkapkan tadi, hari kelahiran, hari janji. Apa bedanya hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW dengan hari kelahirannya Nabi Isa, 25 Natal misalnya, atau hari kelahirannya manusia-manusia biasa? Semestinya kan hari kelahirannya Nabi kan lebih heboh. Semestinya hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu lebih ekstravaganza. Nah, sekarang kembali kepada manusianya, kembali kepada umatnya Rasulullah. Bagaimana reaksi daripada umat Rasulullah terhadap Nabi-Nya? Ada nggak di antara situ rasa cinta, rasa mahabbah, ya? Rasa apa istilahnya? Rasa semangat ya. dalam mengembangkan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu tergantung teknisnya saja. Oke. Pemirsa, Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid ini memiliki semacam tim lah yang terdiri dari pesantren, santri, masyarakat dan juga komunitas. Dan itu bisa dikatakan menjadi pioner untuk Maulid Arba'in di Selatan dan sudah berlangsung lama. Tradisi sudah dilakukan dan sekarang ini sudah makin mendarah daging di masyarakat. Dan kita akan menanyakan secara jauh lagi tentang teknis pelaksanaan 40 hari, 40 malam non-stop di bulan Rabiul Awal dalam rangka menghidupkan salawat terhadap dan menggembirakan Nabi Muhammad SAW terhadap kelahirannya. Nah, Bib, ini teknis seperti apa, Bib? Karena manajemen ini kan butuh tenaga, butuh maintenance, terus butuh massa, butuh orang-orang yang merespon hal itu. Dalam perjalanannya ada nggak kisah unik atau apa yang berkesan dengan Habib selama 40 hari? Alhamdulillah, inilah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Karena banyak orang-orang berasumsi bahwa Arba'in ini komersial. Padahal perlu diketahui oleh seluruh pemirsa bahwa Arba'in Maulidul Rasul Muhammad SAW itu semata-mata didasari dari nama niat kepada Allah, mukhlishina lahuddin, kita ikhlas dalam berdakwah, dalam beragama. Olehnya itu Majelis Al-Mubarak itu bersatu dalam melaksanakan aktivitas kegiatan Arba'in ini tanpa ada yang namanya biaya. Semua itu lahir dari sukacita, sukaria, semangat, haibah, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan terus terang kegiatan Arba'in ini termasuk heboh
Karena kita mengadakan setiap kegiatan itu ada baliho, ada webinar, ada umbu-umbu ya, terus ada tim IT yang ikut, terus insya Allah juga nanti dalam beberapa hari ini sudah ada TV Al Mubarak, itu tim-timnya juga ikut serta. Jadi memang kalau dilihat dirangkum dalam bahasa matematika atau bahasa komersial, anggarannya besar. Tapi karena perlakuan yang kita lakukan ini adalah semata-mata cinta kepada Rasulullah, kita melakukan ikhlas, ya, tulus, maka satu harapan kita adalah keberkahan. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sebagai Habib Mahmud bin Umar Hamid sangat yakin dan hakul yakin dengan berkah serta ridhonya Allah, pasti semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rasulullah apapun. Ya, mengutip dari Habib bin Jindan bin Salim, Habib Novel bin Jindan bin Salim bin Novel mengatakan bahwa Hadramaut itu hanya baru berkembang sekitar 29 tahun terakhir sejak diproklamirkan oleh salah seorang syekh, seorang Habib, yaitu Abdullah bin Rahman di Hadramaut di pesisir laut pelabuhan. Oke. Jadi salah satu pendiri Arba'in berdasarkan penjelasan dari Habib Jindan di novel mengatakan bahwa ini dimulai dari masjid ke masjid, komunitas-komunitas, dan 29 sekarang seluruh Indonesia, bahkan di Indonesia dan Asia Tenggara itu Maulid Arba'in sudah menyebar kemana-mana. Dan di Makassar kita kenal ada Habib Mahmud sebagai pioner yang sudah berdakwah dan juga membudayakan Maulid Arba'in ini. Kira-kira ada nggak perbedaan antara pola yang di Hadramaut dilakukan oleh pendirinya dengan pola-pola yang atau satu kesatuan? Betul. Jadi polanya sama, kesatuannya sama. Karena itu kan sumbernya dari para salaf kita, para leluhur, para pendahulu. Nah, salaf kita ini kan salafun shalihin, itu memang sudah tarekahnya kita, jalannya kita. Jadi di Hadramaut itu 30 tahun yang lalu diadakan Arba'in itu karena memang sebelumnya itu kan memang terjadi di sana semacam perang fitnah karena masuk komunis. Terjadi di sana. Ulama-ulama itu di Hadramaut itu ada diculik, ada dibunuh dan sebagainya. Nah, jadi kegiatan Arba'in ini kan sangat berdampak positif karena nilai keberkahannya, ya, nilai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercurah di situ. Dan memang itu yang terjadi karena di Hadramaut itu bayangkan saja di sana itu mengaji, sholawat, qasidah, ya, terus zikir, hizib, terus pembacaan rawi Nabi kita Muhammad SAW, terus kita mendengarkan tausiah, memberi orang makan, memberi sedekah. Ini kan perbuatan baik semua yang diperintahkan oleh agama. Bagaimana tidak ada keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah. Nah, karena itu yang terjadi, maka di seluruh penjuru dunia mengikuti, ya, Indonesia mengikuti, Singapura, Malaysia, Brunei, semua termasuk negara-negara Jazirah Arab mengikuti karena kan manfaatnya bagus. Dan itu dirasakan. Termasuk mungkin bagi ada keteduhan negara secara keseluruhan. Iya, secara tidak langsung, secara global, secara universal, pemerintah harus terlibat. Karena dengan adanya aktivitas seperti ini, mari ke negara, Makassar, Sulawesi Selatan, ya, Tabek Mani, Tabek Lompong. Alhamdulillah, Makassar, Sulsel selalu damai, aman, sejahtera. Itu karena ada Maulid Arba'in yang dilaksanakan oleh Majelis Al Mubarak setiap tahun. Bayangkan aja pemirsa, mana ada orang mau bikin maulid 40 hari 40 malam keliling tanpa dibayar, tanpa komersial, semata-mata bekerja karena Allah. Ini berat. Kenapa? Kita kan berharap akhirat. Oleh itu perlu saya sampaikan kepada pemirsa termasuk para ulama, bahwa janganlah berpikir negatif. Jangan kita selalu syukur, berburuk sangka. Kita berbaik sangka untuk mencintai Rasulullah, apapun dunia Allah kasih. Camkan baik-baik. Allah pasti kasih segalanya. Ya, berarti pemirsa ini sangat panjang sekali ya perjalanannya yang kita harus tempuh untuk walaupun masyarakat terutama umat Islam memahami bahwa Maulid sangat penting daripada pelaksanaannya itu kita masih bisa pertanyakan di agama minim. Nah, kita berbicara regenerasi gitu.
ini Habib kan juga pasti harus ada generasinya. Nah, bagaimana menjaga daripada fundamental arba'in ini supaya nanti makin ke hari ke depan ini malah orang semakin mendarah daging. Ya, ada generasi yang saya sudah bentuk itu ya jelas dari keturunan saya, dari anak-anak saya, dari keluarga besar saya, dan itu nanti akan melanjutkan setelah saya tidak ada. Tapi semua program-program yang ada di Al-Mubarak itu semua berjalan lancar, bukan hanya arba'in, karena kita itu sudah menjadi program tetap seperti misalnya kita ada halal bihalal, kita ada maulid akbar, maulid agung, kita ada Isra Mi'raj, kita ada haul, kita ada pembagian daging kurban kalau masuk dulu kurban kita ada, kita ada pembagian sedekah beras pada saat mengikuti mau masuk Idul Fitri. Itu aktivitas-aktivitas yang tidak bisa hilang. Terus kita aktivitas mingguan itu setiap sepekan kita memberi makan orang di hari Jumat. Setiap orang yang keluar dari sholat Jumat kita kasih sedekah dan kita kasih makan. Jadi juga malam Jumat. Itu program yang tetap yang Al-Mubarak sudah laksanakan 23 tahun ini. Semoga saya minta mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Pemirsa, karena waktu membatasi kita, tapi satu pertanyaan lagi buat Habib ya, untuk kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan di waktu mendatang kita akan berjumpa lagi di Mubarak TV ya, dengan program yang lagi ini perdana, mudah-mudahan berkah. Kita ingin mengetahui bahwa di zaman sekarang ini kan banyak masyarakat yang tidak lagi menjadikan atau mengingat daripada pelaksanaan maulid itu. Jadi maulid itu berlalu begitu saja. Nah, ini kan fenomena yang kita anggap bahwa ini tanggung jawabnya ulama, tanggung jawabnya orang-orang yang ini. Kira-kira kalau menurut Habib pendapatnya, apa yang menyebabkan sehingga masyarakat itu tidak antusias dalam melaksanakan menyambut kelahiran di desa masalah maulid itu? Tidak. Ya. Sementara satu sisi lain, apabila ada kegiatan-kegiatan konser yang bersifat pelakuan dengan justru malah muslim yang banyak di situ. Ini apa yang menyebabnya kira-kira? Tidak adanya kehaibaan, tidak haibah. Maksudnya apa itu? Haibah itu tidak ada karomah di dalamnya. Ya, satu. Yang kedua tidak ada kekhusyuan, khasyah, tidak melahirkan kekhusyuan. Saya sampaikan sama antum. Dia Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syuhud. Di dalam maulid dia 15 sampai 20 orang digotong mayat keluar. Karena apa? Karena khusyuk. Bukan karena seperti nonton konser dangdut, joget, mabuk, ditikam. Bukan. Itu mati kafir namanya. Tapi ini husnul khatimah. Ia khusyuk di dalam keasyikannya, ya Allah. Allah mencabut nyawanya pada saat di dalam kekhusyuan. Kekhusyuannya. Terus khulul, kehadiran. Kenapa demikian semua tidak ada ini? Karena kita seremonial. Maulid kita itu cuma datang, duduk, lihat telur, dengar sambutan, mengaji, tausiah selesai. Padahal seharusnya kita doa zikir, kita baca, kita mengangkat, menggembirakan Rasulullah dengan kasidah-kasidah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Bikin hati teguh. Tenang. Qasidah sholawat kita baca sejarahnya Rasulullah. Sirah, autobiografi, manhaj. Karena kata beberapa ulama, orang-orang saleh, siapa membaca rawinya Rasulullah, tanda-tanda orang beriman, kokoh, kuat dan jamin surga. Olehnya itu kalau membahas tentang ini ya kasih Habib 1 jam. Perdana pemirsa. Sabar pemirsa. Insya Allah kita akan bahas, kita akan kupas dari A sampai Z. Karena waktunya tidak mencukupi, mudah-mudahan insya Allah berkah. Pemirsa, demikianlah dialog kita tentang menyangkut masalah maulid arba'in yang menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh kelompok Majelis Al-Mubarak Makassar, dan ini merupakan tradisi meneruskan kebiasaan para ulama-ulama Habibullah yang telah dilakukan pada masa lampau, tepatnya oleh Abdullah bin Mahmud di Hadratumullah sebagai pendiri dari maulid arba'in tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan penuh berkah, dan kita diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu kembali.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya M. Sakir. Pak Muhammad Hamid mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu. Tabe.